Halo guys, kembali lagi di videoku soal balapan endurance. Setelah sekian lama, akhirnya aku ingat kalau aku punya channel YouTube. Kalian gimana kabarnya? Aku mau ngucapin selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Tapi sebelum ke video intinya, aku mau ngasih tahu ke kalian dulu kalau kemarin Porsche baru aja ngumumin kalau juara dunia F1 4 kali Sebastian Vettel bakalan testing mobil hypercar Porsche. Vettel bakal gabung sama pembalap Porsche Penske yang lain untuk testing di sirkuit Aragon, Spanyol. Bukan gak mungkin Vettel nanti bakalan dapat kursi di mobil ketiga Porsche waktu balapan di Le Mans. Soalnya di mobil ketiga baru ada satu pembalap yang fix, yaitu Matthew Jaminet, yang berarti masih ada 2 slot kosong. Kembali ke videonya, video kali ini aku mau cerita beberapa fakta-fakta menarik di dunia per-WEC-an. Di WEC, Le Mans adalah balapan paling penting, balapan paling ditunggu, dan juga yang paling lama. Ya iyalah, orang dia sendiri yang 24 jam. Selain itu, Le Mans juga jadi balapan paling tua dari semua kalender WEC. Le Mans 24 jam udah ada dari tahun 1923. Jauh banget sama WEC yang baru ada tahun 2012. FYI aja, sebelum 2012 bukan berarti nggak ada ajang balap kelas dunia kayak WEC. Tahun 2010 dan 2011 ada namanya Intercontinental Le Mans Cup, yang di dalamnya ada Le Mans 24 jam juga. Tapi kayak yang aku bilang tadi, mulai tahun 2012 FIA bikin WEC sampai yang kita kenal sekarang. Balik lagi soal Le Mans, dengan fakta bahwa WEC nggak ada apa-apanya dibanding Le Mans, maka bisa dibilang Le Mans itu lebih gede dari ajang balap yang ada dia di dalamnya, yaitu WEC. Banyak orang yang bilang WEC itu intinya Le Mans. Orang nggak peduli dengan balapan WEC yang lain. Sebagai contoh fakta adalah tahun lalu Toyota borong semua gelar WEC. Tetapi banyak orang yang bodoh amat akan hal itu, karena Ferrari lah yang menang di Le Mans. Orang cenderung ingat kemenangan Ferrari di Le Mans ketimbang gelar juara dunia Toyota. Terus contoh lain dari Le Mans lebih gede dari WEC adalah ketika ada pabrikan yang mau ikut WEC atau comeback ke WEC. Pasti di sosial medianya dibilang kalau si A bakalan comeback ke Le Mans atau si A back to Le Mans. Contohnya adalah ketika Aston Martin mau ikut WEC musim 2025 pakai Aston Martin Valkyrie. Dimana-mana beritanya Aston Martin back to Le Mans gitu kan. Terus juga kan ada tuh balapan WEC lain kayak di Monza, Bahrain, atau yang lainnya. Kenapa nggak Aston Martin back to Bahrain atau back to Monza gitu? Kan ya itu balapan WEC juga. Tapi ya intinya kayak gitu tuh nunjukin segitu gedenya nama Le Mans di dunia per endurance racingan. Terus seri-seri lain juga kenapa namanya kayak Asian Le Mans Series, American Le Mans Series, European Le Mans Series gitu. Kenapa namanya nggak Asian Bahrain Series gitu kan? Tapi ya malah jadi aneh sih. Memang udah paling pas itu Le Mans. Le Mans sebagai induk atau akar dari ajang balapan endurance di seluruh dunia. Seperti yang kalian tahu, kalau kalian nonton WEC atau ajang balap ketahanan lain, pasti pembalapnya itu nggak cuma satu, bisa 2 atau bahkan 4. Otomatis setiap tim nggak bisa bergantung pada satu pembalap saja. Mau gimana pun tergantung kerjasama tim. Kerjasama antar pembalap bakalan menentukan hasil dari suatu balapan. Yang berarti kalau kayak gini gak bakal ada pembalap yang gacor-gacor banget. Karena mau sejago-jagonya kita, kalau rekan tim kita ampas juga percuma. Nggak bakal tuh bisa meraih kemenangan atau bahkan sekedar meraih podium. Karena hal inilah bisa dibilang pembalap balapan bawa nama tim, bukan bawa diri sendiri. Kalau waktu naik podium, bendera yang dikibarin itu juga bendera asal dari mana tim kita berasal, bukan bendera asal negara para driver. Begitu juga dengan lagu kebangsaannya. Satu-satunya cara supaya pembalap bisa menyanyikan lagu kebangsaan negara asalnya, mau nggak mau harus balapan di tim yang berasal dari negara si pembalap. Sebagai contoh adalah Antonio Giovinazzi, pembalap Italia. Dia balapan buat Ferrari yang berasal dari Italia. Maka ketika dia menang balapan, nyanyi lagu kebangsaan sesuai negara asalnya, karena emang sama-sama dari Italia. Kalau pembalap nggak balapan di tim yang berasal dari negara mereka, maka jangan harap lagu kebangsaan atau bendera negara si pembalap bakalan ada ketika naik podium. Kecuali si pembalap bawa sendiri sih, kayak contohnya kayak gini nih. Kemudian contoh lain adalah Sean Jelael, pembalap asal Indonesia. Dia kan balapan di tim WRT ya kan. WRT adalah tim yang berasal dari Belgia. Maka bendera Belgia lah yang bakal dikibarin ketika naik podium atau menang gitu. Intinya sih gitu, semoga paham lah ya.
Kalau misal di ajang balap single seater, ada pembalap yang namanya benar-benar di atas, kayak misalnya di F1 ada Lewis Hamilton, Max Verstappen, atau mungkin juga Sebastian Vettel. Sedangkan di WEC jangan harap hal seperti itu ada. Pembalap yang bisa dibilang lumayan sukses kayak Kamui Kobayashi, Sebastian Buemi, atau juga Kevin Estre bukan berarti terus dicap sebagai pembalap yang superior. Nama Brendan Hartley mungkin ada beberapa orang yang kenal karena pernah di F1 bareng Toro Rosso. Dia aja itu 4 kali juara dunia WEC, tapi apakah dia terkenal itu? Enggak juga. Di WEC biasanya yang diingat adalah mobil yang superior, kayak contohnya Porsche 919 Hybrid atau juga Audi LMP1. Beberapa mobil dicap sebagai salah satu yang paling kencang di dunia WEC tanpa orang kepo siapa pembalapnya. Jadi khususnya di WEC, nama tim itu lebih gede atau bahkan lebih dikenal ketimbang si pembalap. Fakta ketiga adalah sebagian besar pembalap WEC itu nggak cuma balapan di WEC doang. Para pembalap banyak yang mengambil job lain di luar WEC. Dengan WEC yang cuma balapan 8 kali doang di tahun 2024, tentunya bikin pembalap bakalan punya banyak waktu di luar balapan yang mungkin bikin mereka gabut. Bahkan nggak yang 1 bulan sekali balapannya. Para pembalap biasanya balapan juga di seri-serisnya Le Mans, entah itu di Eropa, Asia, atau bahkan di Amerika. Di WEC 2024 setidaknya ada 9 pembalap, koreksi kalau salah, yang balapan di Formula Geledek atau Formula E. Terus nanti kalau ada race tabrakan gimana tuh? Biasanya tiap pembalap punya komitmen ke salah satu yang dijadiin kontrak prioritas dan bakalan ninggalin balapan yang lain. Sebagai contoh, di bulan Mei nanti ada balapan WEC di Spa yang jadwalnya tabrakan sama Formula E di Berlin. Beberapa pembalap ada yang komitmen ke WEC, ada juga yang komitmen ke WEC. Beberapa pembalap ada yang komitmen ke WEC, ada juga yang komitmen ke Formula E. Intinya ngorbanin salah satu lah. Selain dari beberapa ajang tersebut, ada juga pembalap yang balapan di WEC dan juga di IMSA. Kayak contohnya adalah Brendan Hartley yang ketika di WEC balapan di Toyota, di IMSA Brendan balapan buat WTR Andretti Acura. Tetapi di IMSA biasanya pembalap ketiga atau keempat cuma dipakai ketika balapan yang berdurasi minimal 6 jam. Kalau yang kurang dari itu biasanya 2 pembalap cukup. Jenson Button juga merupakan pembalap Acura di IMSA. Jenson ikut balapan ketika di Daytona 24 jam, tapi nggak ikut balapan di Sebring yang cuma 12 jam. Selagi sang pembalap bisa atur jadwal dan nggak semua race tabrakan, maka udah jadi hal lumrah kalau seorang pembalap balapan nggak cuma di satu ajang balapan aja. Oke lah, 3 aja dulu ya kan. Masih ada lagi sebenarnya, tapi itu buat next video. Makasih yang udah nonton dan juga follow Instagram Endurance Indonesia. Bye bye.